Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Inta dari kelas D, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Sulawesi Barat. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa hal penting yang berkaitan dengan perkembangan peserta didik. Materi ini sangat bermanfaat, terutama bagi kita yang nantinya akan bergelut di dunia pendidikan. Oke, langsung saja kita ke membahas yang pertama, yaitu tahap pertumbuhan individu berdasarkan usia. Tahap pertumbuhan individu berdasarkan usia dibagi berdasarkan perkembangan fisik dan usia sebagai berikut. Pertama itu ada tahap prenatal, adalah masa sebelum lahir, dimulai sejak pembuahan hingga kelahiran. Pada tahap ini, janin berkembang secara biologis di dalam rahim ibu. Organ-organ tubuh terbentuk, sistem saraf mulai bekerja, dan janin juga mulai bergerak. Yang kedua itu masa bayi, umur 0 sampai 1 tahun. Adalah masa pertumbuhan fisik yang sangat pesat. Bayi belajar mengangkat kepala, duduk, berdiri, hingga berjalan. Mereka juga mulai mengenal orang tua dan merespon suara serta rangsangan lainnya. Yang ketiga, masa balita, umur 1 sampai 5 tahun. Adalah masa eksplorasi dan pembelajaran awal. Anak mulai berbicara, belajar berjalan dengan lancar, bermain aktif, dan mulai mengembangkan rasa percaya diri dan kemandirian. Yang keempat adalah masa anak-anak, umur 6 sampai 12 tahun. Adalah masa usia sekolah. Anak-anak itu mulai belajar keterampilan akademik seperti membaca, menulis, dan berhitung. Mereka juga belajar bagaimana cara bersosialisasi dengan teman sebaya dan mematuhi aturan. Yang kelima itu masa remaja, umur 12 sampai 18 tahun, ditandai dengan perubahan fisik atau pubertas, emosional, dan sosial. Remaja mulai mencari jati diri, berpikir lebih kritis, memiliki keinginan untuk mandiri, dan tertarik pada hubungan yang lebih kompleks. Yang keenam itu masa dewasa, umur 18 sampai 60 tahun, terbagi menjadi dewasa awal dan dewasa tengah. Pada tahap ini individu mulai menetapkan karir, membangun keluarga, bertanggung jawab dalam kehidupan sosial, dan berkontribusi dalam masyarakat. Yang ketujuh itu masa lansia, umur 60 tahun ke atas. Adalah masa di mana kemampuan fisik mulai menurun, individu mulai pensiun dari pekerjaan, membutuhkan dukungan sosial, dan merefleksikan kehidupan yang telah dijalani. Oke, lanjut kita ke pembahasan tugas perkembangan individu berdasarkan usia. Yang pertama itu prenatal. Meskipun itu janin belum memiliki kesadaran seperti manusia dewasa, tetapi ini sangat penting bagi perkembangan fisik dan neurologis. Tugas perkembangan secara biologis meliputi pembentukan organ, sistem saraf, dan kesiapan sensorik untuk kehidupan di luar rahim. Peran ibu ini sangat krusial dalam menjaga kesehatan janin, mulai dari nutrisi yang baik, menghindari stres, dan menjaga diri dari paparan yang sangat berbahaya. Setiap tahap usia memiliki tugas perkembangan atau tanggung jawab yang harus dicapai agar individu tumbuh secara sehat dan seimbang. Kedua itu saat bayi. Tugas perkembangan adalah membentuk rasa percaya kepada lingkungan, mulai mengenal orang tua, dan mengembang rasa aman. Yang ketiga itu saat balita. Anak belajar mengendalikan tubuhnya, berbicara, membentuk kepercayaan diri, serta mulai mengenal peraturan sosial yang sederhana. Yang ketiga itu masa anak-anak. Anak dituntut untuk belajar keterampilan dasar akademik seperti membaca dan berhitung, mematuhi aturan, serta menjalin pertemanan. Saat remaja, individu mencari identitas dirinya, belajar mandiri, mengelola emosi, dan mulai membentuk pandangan tentang masa hidup. Oke, next. Saat dewasa muda, tugasnya adalah menjalin hubungan yang intim dan stabil, memilih pekerjaan, serta membentuk keluarga. Saat dewasa tengah, individu itu berfokus pada pencapaian dalam karir, membesarkan anak, dan memberikan kontribusi bagi masyarakat.
Oke, yang terakhir itu saat lansia. Tugas perkembangannya adalah menerima kenyataan hidup, mengatasi yang namanya kehilangan, dan menemukan makna hidup serta kedamaian batin. Oke, selanjutnya kita bahas dua jenis teori perkembangan menurut para ahli. Yang pertama, teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget menyatakan bahwa anak-anak berkembang melalui 4 tahap berpikir yang berurutan, mulai dari tahap sensori motor, di mana bayi mengenal dunia lewat panca indera. Pra-operasional, anak mulai menggunakan simbol dan bahasa. Operasional konkret, anak berpikir logis tentang hal-hal konkret. Hingga operasional formal, remaja dapat berpikir abstrak dan memecahkan masalah secara logis. Kedua, teori psikososial dari Erik Erikson menjelaskan bahwa setiap tahap kehidupan memiliki konflik psikologis yang harus diatasi. Contohnya, bayi harus membangun rasa percaya kepada orang lain, remaja harus menemukan identitas diri, dan lansia harus menerima kehidupan yang telah dijalani dengan penuh makna. Jika konflik ini berhasil diatasi, perkembangan kepribadian akan positif. Oke, selanjutnya kita bahas materi multiple intelligence. Multiple intelligence atau kecerdasan majemuk adalah teori yang dikembangkan oleh Howard Gardner, seorang psikolog dari Harvard University. Teori ini menyatakan bahwa kecerdasan manusia tidak hanya terbatas pada kemampuan logis dan bahasa yang biasa diukur melalui tes IQ, tetapi terdiri dari beragam jenis kecerdasan yang dimiliki setiap individu secara berbeda-beda. Gardner mengidentifikasi ada 8 jenis kecerdasan, yaitu yang pertama, kecerdasan linguistik, kemampuan untuk menggunakan bahasa secara efektif dalam berbicara maupun menulis. Yang kedua itu kecerdasan logis matematis, kemampuan berpikir logis, menganalisis dan memecahkan masalah angka atau konsep abstrak. Ketiga itu kecerdasan visual spasial, kemampuan untuk membayangkan bentuk, arah, dan tata ruang. Yang keempat itu ada kecerdasan musikal, berarti kemampuan untuk mengenali, menciptakan atau mengekspresikan nada, irama, dan musik. Kelima itu ada kecerdasan kinestik, kemampuan dalam mengendalikan gerakan tubuh dan keterampilan fisik. Yang keenam itu kecerdasan interpersonal, kemampuan memahami dan menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Yang ketujuh itu kecerdasan intrapersonal, kemampuan memahami diri sendiri termasuk emosi dan motivasi. Yang kedelapan itu kecerdasan naturalis, berarti berkaitan dengan bagaimana kita memahami alam seperti tumbuhan, hewan, dan lingkungan. Setiap individu ini memiliki kombinasi kecerdasan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran, guru perlu mengenali kecerdasan dominan pada setiap siswa agar dapat merancang metode pembelajaran yang sesuai, efektif, dan mampu mengembangkan potensi siswa secara maksimal. Oke, selanjutnya kita masuk ke studi kasus. Di sebuah kelas, guru menemukan bahwa Andi sangat pandai dalam berhitung dan logis, tetapi kurang mampu dalam menulis karangan. Sementara itu, Lala sangat mahir menulis puisi dan bercerita, namun nilai matematikanya yang rendah. Nah, untuk membantu mereka dalam berkembang secara optimal, guru perlu menerapkan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kekuatan masing-masing siswa. Nah, Andi mungkin bisa dibantu dengan kegiatan menulis yang mengandung logika atau struktur, sementara Lala bisa belajar matematika melalui pendekatan yang lebih visual atau kreatif.
Dalam menilai keberhasilan belajar, guru sebaiknya tidak hanya mengandalkan nilai angka, tetapi juga memperhatikan perkembangan kemampuan siswa berdasarkan kecerdasan majemuk yang mereka miliki. Dengan begitu, penilaian akan lebih adil dan menyeluruh. Demikian penjelasan saya mengenai tahapan perkembangan individu, tugas perkembangan individu, teori dari para ahli, teori multiple intelligence, serta contoh kasus studi di kelas. Semoga penjelasan saya bermanfaat dan bisa menjadi referensi untuk memahami bagaimana setiap anak ini memiliki potensi yang unik dan butuh pendekatan yang berbeda. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.